Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro and sis. Aduh bang. Jadi gue bakal ngejelasin pengalaman gue menggunakan gearnya dari Triple S dan rantainya menggunakan TK Racing. Emang bisa ya? Stay tune terus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro and sis, balik lagi bersama gue Reza. Nah jadi, gue di sini menggunakan gear set untuk rasio gear depan yaitu 15 dan gear belakangnya gue pakai 47 dengan tipe 428. Dan tipe rantainya sendiri dari TK Racing menggunakan tipe rantai dari 428 HS. Dan seperti apa sih? Gitu kan pengalaman gue berkendara selama 8.000 km dengan gear set yang tadi gue jelasin. Jadi untuk waktu Jadi untuk waktu pergantian gear ini sebenarnya cukup singkat. Gue kemarin ganti gear ini di bulan Februari dan sekarang di bulan Desember tanggal 18. Nah itu gue harus ganti lagi karena rantai gue udah habis. Jadi buat teman-teman untuk hitungan gear itu sendiri jangan berdasarkan waktunya, tapi berdasarkan kilometer tempuhnya. Maka dari itu alangkah lebih baik ya teman-teman itu jika mengganti gear itu harus dicatat juga tuh di kilometer berapa dan nanti ketika sudah haus habis di berapa kilometer. Jadi ini bisa juga buat perencanaan budgeting teman-teman. Nah gitu, jadi nggak doang ya untuk perencanaan gear ini ya teman-teman. Pas gearnya haus udah ada dana darurat yang disiapkan untuk mengganti gear gitu. Jangan sampai keadaan lagi bokeh, kita nggak punya perhitungan apa-apa, wah tiba-tiba gearnya haus gitu kan, jadi nggak enak banget. Nah pastiin juga untuk siapin dana cadangan buat gear setnya tadi. Untuk bisa apa enggaknya di gear ini ya sejauh ini sih cukup better ya, cuman ada beberapa kelemahan yang harus gue kasih tau ke teman-teman. Dimana gear set daripada yang bagaimana rantai daripada TK Racing ini memiliki karakter yang menurut gue sedikit cukup boros, karena untuk karakter rantai sendiri harus selalu diberikan lubrikan atau rantai minyak rantai yang rutin. Karena pengalaman berkendara biasanya gue syuting di lokal tuh kayak begini, gak ada ayam ya, nggak ada ibu, tetangga, ada bocah, kabar. Ntar lo ganggu aja dah. Dah bang. Rantainya ini lebih cukup boros teman-teman. Nah jadi jarak tempuh gua selama kurang lebih ya 20 km aja itu udah berasa. Dengan ciri-cirinya suara gemericik itu udah kedengeran, jadi ya kurang nyaman lah di kuping ya. Terus yang kedua, ketika udah nggak nyaman otomatis kita ngecek juga dong dari rantai itu kering, nggak ada sisa oli sama sekali. Yang ada adalah sisa gesekan, yang itu warna hitam dari gesekan oli itu sendiri. Itu ntar iklan loh. Ya Bilkis lewat. Ya. Siap. Jadi seperti itu. Ya kalau kita tahu untuk branding daripada Triple S ini lebih mendominasi pasar daripada TK Racing. Jujur gue tau TK Racing itu ketika gue ganti gear set ini, tapi pas gue pelajarin ternyata ya cukup bagus dan better lah pokoknya. Dan akhirnya gue memilih yaudah deh, nggak apa-apa gitu kan. Oh ya sebelumnya gue bakal ngejelasin juga kenapa sih gue nggak pakai gear set yang bawaan langsung daripada Triple S-nya. Karena waktu itu gue lagi gear setnya lagi habis. Gue dikasih tipe gearnya Triple S itu rantai dengan 428 HSBT yang gue minta ya. Terus gear setnya 428 sama tipe rasio depannya 15 dan belakang 47. Dan ketika gue pakai ternyata nggak nyampe teman-teman. Dan itu bukannya motong lagi, bener-bener terlalu padat lah. Sekalipun dipaksa pasang itu ketika dia udah settingan paling depan, artinya terlalu kaku, jadi cukup bahaya. Nah makanya direkomendasiin lah si TK Racing ini, gitu ceritanya. Bukan gue nggak mau pakai yang gear set gitu. Dan ini gue cenderung beli tokonya offline ya teman-teman ya. Maka dari itu sedikit cukup susah kayaknya kalau nyari Triple S yang emang gear setnya, gear dan rantainya itu satu set
yang kompatibel di motor kita. Jadi rekomendasinya teman-teman coba deh cari di online dulu, karena gue sendiri buat tipikal Bison ini cukup susah teman-teman. Dan gue udah ketemu, nanti di next review gue bakal review tentang gearset Triple S yang dari dengan tipe rasio gear yang sama, dan untuk rantainya gue pakai HMX. Nah kayak gimana? Stay tune terus di videonya nanti ya. Jadi seperti itu branding. Dan memang ketika kita tahu harga gear dari Triple S ini lebih mahal daripada TK Racing. Nah, walaupun nggak begitu jauh, tapi rasa-rasanya perbedaannya cukup kompleks menurut gua. Nah, ketika kita kasih pakai lubrikan, cipratan daripada oli rantai nggak keiket di rantainya gitu. Nah ini ya teman-teman ya, gear set gua. Ini 42815 dan ini gua pakai HS tipe HS TK Racing. Gitu. Gear set ini gue juga udah harus ganti nih. Nah karena ya udah lotek tuh. Nah udah lotek ya. Jadi kalau udah kayak gini lebih baik diganti. Kenapa? Karena ini cukup bahaya juga teman-teman. Ini cukup bahaya. Dari teman-teman mulai ngoper persneling, terus juga teman-teman berkendara juga kurang nyaman. Terus belum lagi suara gemericik yang ganggu ya nggak? Masa iya sih motor yang semi-semi adventuran begini rantainya berisi kan? Nggak match banget dong pastinya. Sombong amat. Nah maka dari itu ini harus diganti nih kalau udah kayak gini nih. Tuh ya. Dan bisa dilihat juga ini nggak cuman lotek doang teman-teman, nggak cuman doang gini nih, tapi ketika lo lihat di bawahnya, nah lihat indikator daripada tekanan ketegangan rantainya itu udah paling akhir tuh ya, udah paling akhir gitu. Jadi nggak bisa dipaksain deh, lebih baik ganti. Karena kalau misalkan teman-teman menghemat gitu kan, wah ini masih bisa nih, terus tiba-tiba di tengah jalan ya amit-amit gitu ya, ada problem, entah putus, entah rantainya trouble at something lah, itu malah gue pikir operasional costnya malah lebih besar gitu. Jadi ongkos operasionalnya juga lebih besar. Nah ini udah lancip nih ya, udah cukup lancip nih, berasa tuh. Jadi dia udah ada sekat. Nah kalau rantai yang bagus dia ngeklep nih kenceng gitu. Nyari udah mendekati kausan. Ini aja di ketegangan segini itu masih lotek, bagaimana ke depannya? Jadi parah teman-teman, itu bisa copot rantainya gitu. Pas waktu gua cek ya, suara gemericik itu ini lebih cepat aus nih, 428 HS nih. Nah udah nah ini ya kelihatan ya, ini 428 HS nih ya teman-teman. Nah ini udah gemericik nih, gesekan dari rantainya. Dan dicek begini nih, udah kering teman-teman, kering. Jadi tarikan juga udah nggak plong lah ibaratnya. Walaupun beberapa orang merekomendasikan yaudah deh bang, lu potong rantai aja, gitu kan. Tapi gue nggak mau ngambil resiko karena pasti operasional costnya malah lebih besar ketika gue di jalan. Belum lagi merepotkannya kan. Alhasil gue lebih merelakan kehilangan sebagian budget gue untuk beli gear lagi, gear baru. Karena nggak apa deh, operasional costnya itu keluar lebih besar sekarang daripada nanti. Jadi persiapan dulu nih sebelum jalan, dan nanti syukur-syukur nggak ada trouble. Ya intinya udah usaha dulu lah. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada permasalahan yang sama kayak gue, bisa bahasanya dikombinasikan lah ya, gearnya dengan brand gear setnya satu brand tapi rantainya beda brand, itu bisa aja teman-teman. Tapi ada lebih baiknya teman-teman menggunakan satu brand, seperti misalkan satu Triple S ya, satu bundle Triple S aja gitu. Karena pasti teman-teman setiap pabrik punya ukuran tersendiri ya. Artinya juga setiap pabrik udah pasti kompatibel lah dengan gear set dan juga rantai yang dikeluarkan dari pabrik tersebut. Inti dari semua ini bisa, tapi gue nggak merekomendasikan untuk beda brand dalam satu bundle. Tapi lebih baik satu bundle itu satu brand, gear satu brand dan juga rantainya satu brand. Itu ya teman-teman, pastiin juga tipe dan gearnya sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. So buat teman-teman ini timnya TK Racing ataupun timnya dari Triple S, silahkan tulis di kolom komentar dan kita diskusi bareng-bareng, oke? See you.